63 prajurit TNI yang berada di dalam kapal selam KRI Nanggala telah pergi meninggalkan kita semua dalam keadaan bahagia. Kabar dari Rasulullah bahwa ketika ada seseorang yang meninggal karena tenggelam, maka itu dikategorikan sebagai mati syahid. Rasulullah bersabda, orang yang mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki 6 keutamaan. Yang pertama, dosanya akan diampuni sejak awal kematiannya. Yang kedua, diperlihatkan tempat duduknya di surga. Yang ketiga, dijaga dari siksa kubur. Yang keempat, diberi keamanan dari ketakutan yang besar saat dibangkitkan dari kubur. Yang kelima, diberi mahkota kemuliaan yang 1/4 darinya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang keenam, dinikahkan dengan 72 bidadari dan diberikan hak untuk memberi syafaat kepada 70 orang keluarganya. Semoga kita semua juga bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ada pesan menarik dari salah satu ulama. Kata ulama tersebut, kejarlah dunia, pasti kau tak akan dapat. Kalaupun dapat, pasti tak akan banyak. Kalaupun banyak, pasti kau tak akan puas. Kalaupun puas, pasti tak akan lama. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti kau dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya. Jangan asal baca. Bayangin kamu lagi curhat langsung di depan Allah. Saat baca doa duduk di antara 2 sujud. Hayati maknanya. Rabbighfirli, ya Rabb ampunilah aku. Warhamni, sayangilah aku. Wajburni, tutuplah segala aibku. Warfa'ni, tinggikanlah derajatku. Warzukni, berikanlah aku rizki. Wahdini, berikanlah aku petunjuk. Wa'afini, berikanlah aku kesehatan. Wa'fu anni, aku mohon hapuskanlah catatan dosaku ya Allah. Ada kisah menarik saat perjumpaan Pak Kiai dan dokter di kereta selama 2 jam. Di akhir perjalanan, dokter minta doa ke sang Kiai. Kiai, tolong doakan saya jadi orang yang soleh. Kata Kiai, oh boleh jelas. Kiai balas bertanya, boleh saya juga minta doa? Tolong doakan saya jadi dokter. Kata dokter, waduh Pak Kiai, sampai mati saya doakan Pak Kiai nggak akan jadi dokter sebelum Pak Kiai masuk jurusan kedokteran. Karena Pak Kiai perlu korbankan harta dan waktu untuk jadi dokter, nggak cukup dengan doa. Pak Kiai tersenyum dan balas menjawab, ya begitupun dengan soleh, nggak cukup dengan doa. Percuma saya doakan tapi Bapak nggak ada usaha, maka nggak akan soleh sampai mati. Perlu pengorbanan diri, harta, dan waktu. Karena hidayah itu dijemput Pak, bukan ditunggu. Harapannya pertolongan Allah segera datang. Harapannya doanya cepat Allah kabulin. Tapi panggilan Allah 5 kali sehari sering dicuekin. Sholat zuhur mepet ke asar, asar mepet ke maghrib, maghrib mepet ke isya, sholat isya ketiduran, sholat subuh kesiangan. Padahal Allah manggil kita buat sholat tuh pengen dengerin curhat kita, nungguin diminta sama kita. Maka sekarang kalau ada panggilan azan, gercep. Belajar nyaut kalau Allah panggil, supaya Allah juga nyaut kalau kamu minta sesuatu. Hei, jangan sedih cuma karena gak ada temen curhat. Jangan sedih ketika semua orang ninggalin kamu. Karena tempat terbaik untuk curhat itu di atas sejadah. Dan pendengar yang paling baik itu cuma Allah. Sebab hanya Allah yang selalu punya cara untuk beresin setiap masalahmu. Di saat semua orang meninggalkanmu, percaya deh, ada Allah yang selalu mencintaimu tanpa syarat. Kalau Allah udah turun tangan backup kita, maka gak ada yang namanya masalah besar. Hei, buat kamu yang masih pacaran, cuma mau ngasih tahu, yang ngajak pacaran akan kalah sama yang ngajak ke pelaminan. Yang ngasih mawar akan kalah sama yang ngasih mahar. Yang ngasih coklat akan kalah sama yang ngasih seperangkat alat sholat. Yang ngomong maukah jadi pacarku akan kalah sama yang ngomong maukah menikah denganku. Bener, pacaran itu indah, tapi setelah nikah. Sudah berapa lama kita hidup di dunia? Berapa banyak amal yang sudah kita kerjakan? Yakin besok pagi masih terbangun? Sedangkan saat ini kita masih sibuk mikirin gimana caranya hidup enak, sampai lupa mikirin gimana caranya mati enak. Teman-teman, akhir hidup seseorang itu tergantung dari kebiasaan apa yang dia lakukan hari-hari. Jika semasa hidupnya dia dekat sama Allah, dia taat sama Allah, maka akhir hidupnya akan mudah mengucapkan lafaz Allah dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi yuk kita deketin Allah, niatkan semua yang kita lakukan karena Allah.
supaya Allah bimbing kita semua untuk sukses di dunia yang sementara dan di akhirat yang selamanya.